keberkahan dari apa yang kita dapatkan hari ini, dengan menginfakkan sebagian apa yang kita dapatkan ini akan memperlancar hidup kita. Rezeki kesehatan, rezeki anak, rezeki rumah tangga, rezeki segalanya akan Allah berikan kepada kita yang memberikan, walaupun jumlahnya tidak seberapa. Tapi nilai keikhlasan itu yang akan terus mengalir. Contoh saja misalkan begini, kita menginfakkan 50.000 saja untuk satu Al-Quran misalkan, sebuah pondok, kemudian dibaca sama anak yang baru belajar baca, maka tanpa mengulangi pahala yang membaca, kemudian pahala itu akan mengalir kepada orang yang memberikan. Dan itu terus menerus beratai. Ya, kalau anaknya cerdas nanti asbab dan Al-Quran yang kita berikan nanti itu pun juga akan terus mengalir. Dan Al-Quran pada akhirnya akan menjadi kawan kita. Luar biasa. Ini proses bisa berpikir seperti ini luar biasa Mas Keji. Pak D, bisa punya ide-ide seperti ini luar biasa. Ini saya makin bergairah ini. Luar biasa. Amin. Jadi mudah-mudahan kawan-kawan yang lain bisa seperti ini. Ini yang kedua, tadi Pak D mengatakan ada dampak sosial. Saya kepingin melihat, misalkan ada teman ada di tempat bencana pakai kaos proses power team gitu kan, memanggul orang yang lagi kena musibah, memanggul jenazah di tempat musibah, ada di tempat musibah seperti amat sangat luar biasa kan. Ya tanpa harus, bukannya kita riak, bukannya kita ini gitu. Tapi kita itu ingin menjadikan sesuatu yang manfaat buat orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat buat orang lain. Jadi artinya proses ini gak cuma sekedar manfaat buat pribadi diri sendiri, tapi juga punya manfaat buat orang lain. Luar biasa. Terima kasih Mas Edi, Pak D atau kawan-kawan yang lain punya ide semacam itu. Dan tanpa saya mohon maaf, saya ikut prosesi juga, bonus yang sudah saya dapatkan ini alhamdulillah ada buat teman-teman anak-anak saya kan, punya panti asuhan di sini kan, luar biasa bisa merasakan, bisa menikmati apa yang saya hasilkan. Makanya dengan doa dan apa yang kita berikan yang manfaat ini, ke depan insya Allah proses dan pos ya ini akan lebih mantap, akan lebih jaya ini kan, dan teman-teman akan mendapatkan manfaat dunia, manfaat akhirat. Amin. Barokah dunia, barokah akhirat. Luar biasa. Amin. Silakan kalau ada yang berkomentar, ada yang memberikan wacana, monggo silakan. Ada yang bertanya lagi. Halo Pak De. Ya silakan Pak Kolis, tadi sampaikan. Saya pribadi setuju banget Pak De. Saya senang Pak De. Ya. Beneran. Itu sangat bes, luar biasa. Saya mendukung 1000% Pak De. Itu aja Pak De, terima kasih. Terima kasih. Berapapun nilainya, mau setengah bus Pak, aku cuma dapat level 1, enggak apa, transfer saja. Sampai juga bisa ngecek kok itu saldonya. Kalau Bank Mandiri BCA kan nggak bisa ngecek tuh saldonya. Nah, kalau cuma wallet kan ini walletnya, masukkan di wallet sampean, bisa dicek tuh saldonya berapa nambah masuk itu. Itu nanti akan menjadi sedikit lama-lama jadi bukit. Kalau kayak donasi banyak boleh nggak boleh. Jadi nanti Anda bisa tahu tuh kalau terjadi uang misalkan diambil 300 kita umumkan. Hari ini Power Team akan mengambil donasi 500 BUSD untuk sumbang ini. Terus kita sedot gitu kan, kita ambil, ya sudah, Anda semua bisa menyaksikan uangnya terambil dan kita cairkan untuk donasi ini berupa rupiah. Artinya semua orang di sini bisa melihat secara transparan uang masuk keluar dan tidak ada kecurigaan. Kecuali kalau uangnya nggak kelihatan saldonya kan, tahu berapa ini duitnya, ngakunya 10 juta padahal baru sekian kan gitu kan. Nah ini, monggo. Ini ada Bang Ayi dari Maluku, ada yang mau disampaikan, silakan Bang Ayi. Mike mati, urip kese Mike mati. Mic-nya ditutup dulu. Bang Ayi, mic-nya nggak kedengeran. Nah. Lupa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya leader-leader Power Team Indonesia. Semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setuju sekali dengan gagasan Pak Kenji, Pak Dean, semuanya. Saya setuju sekali. Malahan saya waktu itu saya mau yang sudah disampaikan sama Pak Kenji, Pak Dean semua. Setuju sekali apabila ada donasi nanti kita mau ditaruh kasih di panti jompo atau itu nggak bisa aktif. Jadi mitra-mitra di bawahnya kan bingung, Mbak Vivi ini gimana? Nggak aktif Pak ini gitu kan. Jadi saya untuk menaruh alamat wallet upline-nya itu kan saya bingung karena nggak bisa dikonfirmasi gitu. Jadi pada saat itu saya memutuskan untuk yaudah karena ini Bapak ini nggak bisa dihubungi, berarti kan alhasil kalau nggak mengaktifkan kan berarti ini lepas kan Pak D, ring 2 ke bawah. Jadi saya naikkan itu mitra yang ring 2-nya itu menggunakan alamat wallet saya sementara. Nah kemarin itu kan baru aktif tuh mitra ring 1, tapi kan sudah lewat Pak D pengisian vote-nya di step 4. Berarti mitra saya yang ring 1 ini kan gagal verifikasinya. Nah, pada saat porsi nanti rencana beliau ini mau ikut. Berarti kan bayar 50% ya Pak D. Nah, untuk mengembalikan timnya ini gimana Pak D caranya? Halo? Iya. Tadi hilang ya? Ada Pak D?
transaksi nol. Transaksi nol itu artinya mengaktifkan connecting aja, hanya membuang gas pi. Nah itu belum terjawab dan di tim support atau di tim support yang biasa merespon itu mereka belum bisa menjawab itu. Dan saya juga udah coba tadi sore berkomunikasi langsung dengan top leader dari India yang orang dekat juga dengan tim pengembang Silado, itu belum juga. Dengan si apa namanya yang di Malaysia, Taikon, Mr. Taikon juga belum. Nah, artinya itu masih ngambang dan saya akan umumkan lebih lanjut. Tapi pada prinsipnya, secara logika antisipasi perlu. Antisipasi perlu maksudnya artinya kita juga harus menyediakan ya minimal ada gas pi lah di dalam wallet kita, walaupun kita diwacanakan untuk free. Ya, siapa tahu nanti implementasinya ada transaksi nol. Ya, artinya transaksi nol itu untuk mendaftar di slide tadi itu ada untuk mendaftar atau mengkonektingkan wallet kita itu kita harus mengklik sign in, artinya membuang gas pi. Jadi siapkan aja gas pi walaupun sedikit, ya 0,05 atau 0,01 pun nggak masalah untuk antisipasi aja. Tapi itu bukan instruksi ya dari global internasional, tapi itu adalah inisiatif dari Power Team untuk antisipasi sebelum divalidasi jawabannya dari global. Oke, itu aja. Ya, betul. Setuju saya. Seperti kita dulu di podcast 1 itu kan mentransfer sejumlah 0 BSC kepada address wallet yang ditentukan, kan gitu ya. Itu artinya transfer 0. Jadi transfer itu membuang gas supaya connecting, supaya betul-betul sistem menyatakan bahwa address wallet tersebut itu hidup. Ada yang menggerakkan, ada yang mengklik, ada yang mengaktifkan. Sehingga meskipun kita sudah verifikasi itu, ya mungkin terus nggak aktif atau mungkin meninggal misalkan yang punya akun ya nggak aktif, jadi tidak akan berjalan. Tapi kalau kita secara sadar mentransfer mungkin bisa. Tapi ya itu tadi masih belum ada klarifikasi. Kita ikuti saja. Kekhawatiran Mbak Vivi sekilas mungkin sudah ada gambarannya. Jadi tetap tidak bisa serta-merta aktif, tapi mungkin juga ada cara untuk memastikan wallet tersebut aktif. Ya, itu seperti itu. Nanti ada caranya dan pasti akan kita sampaikan. Kita saja yang tahu. Iya, Oke. Seandainya tuh ada cara untuk mengembalikan timnya, ya saya kembalikan. Karena untuk mensupport mitra kan, itu ternyata tadi saya tanya kenapa nggak aktif selama ini tuh HP-nya rusak. Jadi saya ingin sebenarnya kembalikan timnya kan, supaya tersupport kembali. Cuma ya kalau nggak ada jalan ya nggak tahu lagi, karena kan saya nggak mau juga mengorbankan mitra ring 2 sampai 5 kedalaman terus mereka nggak punya upline kan, lepas semua, kasihan gitu. Jadi waktu itu memang saya ambil alih. Sudah persetujuan semua tim di bawahnya, ini bagaimana Pak, ini nggak aktif. Ya gimana Bunda, nanti saya lepas semua, udah ikut Bunda aja. Ya sudah, jadi memang kebijakan waktu itu akhirnya ikut ke saya. Nah ini sudah aktif kembali, rasanya tuh kok nggak enak gitu, ingin saya kembalikan lagi gitu. Oke, nggak apa-apa. Jadi itu kesalahan tidak Anda lakukan dengan sengaja, tapi karena mencari solusi terhadap hajat hidup orang banyak, tidak milani satu orang tapi milani yang lainnya. Anda tidak baik, tidak benar. Kesalahan bukan di Anda karena memang dari satu tadi baru aktif karena HP-nya. Kita berharap nanti ada solusi yang baik untuk depannya, dan itu mungkin Pak Medi juga akan cari tahu bagaimana kalau kasus seperti itu. Tapi mas sekarang kita belum dapat petunjuknya, ya, jadi kita nggak perlu ngarang dulu aja. Semoga aja di hari-hari terakhir nanti akan dapat. Ya, jadi tapi pada prinsipnya itu langkahnya udah cukup baik ya Mbak Bibi ya. Artinya di momen-momen seperti itu adalah momen krusial yang mana ketika dia dibutuhkan untuk melakukan sesuatu tapi tidak ada, artinya tidak bisa komunikasi. Sedangkan ketika itu tidak dilakukan mengorbankan banyak orang. Sehingga di saat itu Mbak Viviana melakukan inisiatif untuk menyelamatkan seperti itu. Artinya itu adalah langkah yang bijak, walaupun konsekuensinya ketika dia kembali itu tidak bisa diganti nantinya. Nah kalau berdasarkan secara logika desentralisasi ya itu nggak akan kembali seperti itu. Tapi pada prinsipnya kita lihat nanti ya setelah implementasi peluncuran kita akan analisis lagi seperti apa langkah-langkah yang akan diambil untuk menyelesaikan beberapa masalah yang ada di tim seperti itu. Oke Kak Kenzi, terima kasih. Oke, Bang Aris itu ada yang raise leader Kak Ya, silakan Mas Islam. Ada yang disampaikan, monggo. Assalamualaikum semuanya, leader, top leader. Jujur mengalami saya agak stamina juga berkurang karena kan juga kena mental sedikit. Sebab yang bawaan saya itu ilmunya belum ada, orang tekan, nggak sampai ilmunya dengan nyimbangin. Banyak kan bodoh amat, dikasih bagi ilmu 100% ikhlas, ya dekil, angkuh. Saya jadi kena mental sendiri. Gitu Pak. Akhirnya sampai si mental dewek ya. Kena mental ya kena mental sendiri. Ampun, bener. Hasilnya gak seberapa, karena viralnya familiar, udah lanjutin aja lah. Yang penting doa, kuat doa, itu aja sih. Luar biasa, sama ini semangatnya luar biasa, tapi belum ketemu orang yang pas saja. Masih Pak Aris dan Bang Kenji. Ya. Terus belajar aja. Belum ketemu sampean orang yang pas, ketemu orang yang satu visi. Ya masih diuji sampean Mas Islam. Terus latihan aja. Ya.
Oke, ada lagi yang mau disampaikan Bapak Ibu sekalian? Kalau tidak ada, ya udah kita tutup saja pertemuan pada malam hari. Cukup ya, Pak Genji? Oke. Nanti ada diskusi atau pertanyaan itu disampaikan aja melalui grup atau Japri. Ya, untuk persiapan. Jadi pertanyaan itu mungkin sangat banyak sih biasanya di menjelang peluncuran. Jadi harapannya jangan ragu untuk bertanya serta sumber informasi itu kita ingin mencoba memberi yang terbaik, tapi di sisi lain terkadang kan kita nggak tahu di bagian mana teman-teman yang nggak paham seperti itu. Dengan adanya pertanyaan itu mungkin ada solusi yang mungkin bisa kita sharingkan seperti itu. Nah, jadi harapannya lebih aktif untuk melakukan tanya jawab baik itu di grup melalui Japri yang mana tujuannya untuk positif ya, hal-hal positif supaya kita terus berkembang. Insya Allah sih nanti pas launching kita juga akan open Zoom ya, kayak situasinya. Kalau kita open Zoom, jadi tetap memantau lewat Zoom, semoga semua bisa on the track sesuai dengan rencana. Jadi kalau yang pengen ikut Zoom silakan, nanti jadwalnya nyusul aja, gampang itu. Buat link Zoom cuma 1 menit Pak. Yang penting kita sudah sampaikan. Bisa ya, bisa tidak, dan kondisinya. Oke Bapak Ibu sekalian, marilah kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan semoga apa yang kita sampaikan, kita diskusikan, kita rundingkan, kita rencanakan sesuai dengan yang kita harapkan. Alhamdulillah. Semua yang kita mulai dengan niat yang baik, insya Allah pasti akan dicapai di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita di sini niatnya memang bisnis, tapi tetap mengedepankan saling membantu, saling mengingat pada teman. Jadi tidak hanya mengabarkan berita-berita, tapi juga bisa memberikan hal-hal yang bermanfaat buat siapapun. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas pertemuan pada malam hari ini. Semoga kita selalu dalam kondisi sehat walafiat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pesan kita selalu menyampaikan dengan 1, 2, 3. Borsas. Borsas meluas, batas. Itu sukanya sih Qasim. Borsas menembus batas kemustahilan. Gitu kan ada kan gitu. Oke, sampai ketemu kembali di lain kesempatan. Kita bertemu lagi di malam Senin. Nanti moga-moga aja kita bisa bertemu juga di Zoom di launching, kita bisa open Zoom. Kita masih bisa sehat lagi. Tetap simak informasi kita karena pasti disuarakan ramai. Intinya itu aja ya, jadi tetap bergabung dengan kami dan saya akan izin setel untuk video selanjutnya biar kita tetap semangat mengikuti acara Zoom.